Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kalian selalu diberikan kesehatan sehingga kalian bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Walaupun sekarang masih dalam suasana daring ya, atau kita belum bisa bertemu langsung, tapi tidak apa-apa ya, jangan mengurangi rasa semangat kalian dalam belajar. Tetap semangat ya. Oke, jangan lupa juga selalu jaga kesehatannya. Apalagi sekarang memang masih pandemi ya, belum berakhir. Kalian harus bisa menjaga kesehatan kalian, karena kalau bukan kalian, siapa lagi yang akan menjaga kesehatan kalian? Jangan lupa makan yang teratur, istirahat yang cukup, banyak minum air putih ya. Oke, pertemuan sebelumnya kita telah melaksanakan penilaian tengah semester, dan sekarang kita lanjut ke materi, yaitu mengenai cara menyajikan dan menyunting sebuah teks eksposisi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mengetahui bagaimana cara menyajikan sebuah teks eksposisi, kemudian menyuntingnya. Bagaimana caranya? Cara menyajikan teks eksposisi, ada yang sudah tahu? Oke, yuk kita simak bersama-sama materinya ya, diperhatikan. Oke, menyajikan teks eksposisi. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menyajikan gagasan dalam bentuk teks eksposisi, baik itu dari lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain ya. Dalam wujud secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan dan aspek lisan. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, oke. Langkah-langkah dari menyajikan sebuah teks eksposisi. Jadi, sebagaimana yang telah dipaparkan terdahulu atau pertemuan sebelumnya, bahwa teks eksposisi itu menyajikan sejumlah pendapat atau argumen ya. Dan teks eksposisi itu bertujuan untuk meyakinkan orang lain, sehingga di dalamnya itu tersaji pula fakta untuk lebih meyakinkan kebenaran tentang isi pendapat itu. Jadi kan tujuan kita itu untuk meyakinkan orang lain. Nah, kalau kita ingin meyakinkan orang lain, itu harus ada fakta supaya orang lain itu yakin atau percaya ya. Jadi dalam sistematika penyajiannya, teks eksposisi diawali dengan penyajian tesis. Tesis itu apa? Isu atau permasalahan ataupun suatu pernyataan yang bersifat umum. Kemudian diikuti rangkaian argumentasi atau pendapat beserta sejumlah fakta yang menguatkan, serta diakhiri dengan penegasan ulang ya. Nah, langkah-langkah penyajiannya sebagai berikut. Menentukan isu ataupun masalah yang akan dibahas. Ini langkah yang pertama. Kemudian setelah kalian dapat menentukan sebuah isu, kemudian membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang telah dipilih. Kemudian mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu. Kemudian setelah itu menyusun kerangka karangan, struktur teks eksposisi ya, berdasarkan struktur teks eksposisi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksposisi. Nah, itu adalah langkah-langkah dari penyajian teks eksposisi ya. Tugas individunya.
Langkah penyuntingan merupakan langkah pasca penulisan suatu teks. Jadi setelah menulis sebuah teks baru masuk ke dalam penyuntingan. Langkah tersebut bertujuan untuk memperoleh tulisan yang lebih baik. Ya, unsur-unsur yang perlu disunting dalam teks eksposisi berkenaan dengan aspek isi, struktur, dan kaidah kebahasaan adalah yang pertama, aspek isi terkait dengan daya tarik isu, kelugasan argumennya bagaimana, kemudian kelengkapan fakta, mungkin pula berkenaan dengan keakuratan atau ketepatan penggunaan fakta di dalamnya. Kemudian yang B, aspek struktur penyajian terkait dengan kelengkapan dan ketepatan susunan antar bagian teks. Berkaitan dengan aspek ini, kamu pun perlu mencermati bagian-bagian teks, yaitu apa saja? Tesis, kemudian rangkaian argumen dan penegasan ulang. Ya, berkaitan dengan aspek ini juga rincian topik-topiknya jangan sampai ada yang bagian atau kalimat yang menyimpang atau tidak sesuai dengan isu utama. Nah, nanti kalimat semacam itu disebut juga kalimat sumbang ya, kalau ada yang menyimpang. Kemudian mungkin pula susunannya tidak beraturan atau polanya tidak jelas sehingga maksud teks itu sulit dipahami oleh pembaca. Kemudian yang C, aspek kaidah kebahasaan terkait dengan ketepatan penggunaan kata sesuai dengan karakteristik dari teks eksposisi. Sebelumnya kan sudah dibahas ya mengenai kaidah kebahasaannya itu harus seperti apa. Kemudian penyuntingan aspek kebahasan perlu diarahkan pada keefektifan kalimat-kalimatnya, penggunaan kata, dan penulisan ejaan. Oke, bagaimana? Sudah selesai tugasnya? Kalau sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Nah, untuk bab mengenai teks eksposisi kita telah selesai ya. Nanti berikutnya materinya mengenai puisi. Kita telah mempelajari apa saja? Cara atau langkah-langkah menyajikan dari sebuah teks eksposisi. Nanti langkah-langkahnya kalian sudah tahu ya. Kemudian cara menyuntingnya. Bagaimana cara menyuntingnya? Nah, jadi untuk mulai dari sekarang kalian sudah bisa menyajikan langkah-langkah. Jadi bisa membuat sebuah teks eksposisi ya, kemudian menyunting juga. Tadi kan kalian sudah menyunting teks eksposisi dari teman kalian yang sudah dibikin oleh teman kalian. Baik, ada pertanyaan tidak? Oke, minggu depan kita akan belajar mengenai puisi ya. Ada yang suka puisi di sini? Wah, pasti suka ya. Siapa yang udah pernah ikut lomba puisi? Oke, nanti minggu depan kita ketemu dalam materi puisi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, dicukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.